Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athiatul Ulya, NRP 602-621-2011. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas mengenai artikel 1 pada tugas saya, yaitu berjudul Information System Strategy and its Relationship with Innovation, Differentiation, and Organizational Performance. Ditulis oleh Devesi dan kawan-kawannya pada tahun 2017, topiknya mengenai strategi, H-indeksnya sebesar 61 dan kuartalnya adalah Q2. Langsung saja, latar belakang atau konteks mengenai penelitian ini, yang pertama adalah hubungan antara investasi TI dan kinerja perusahaan tidak memuat kompleksitas TI dan interaksinya dengan aktivitas bisnis. Sehingga perspektif bisnis memerlukan analisis dan pendekatan manajemen TI yang berbeda, dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung strategi bisnis untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Penelitian ini menggunakan RBV untuk menganalisis interaksi TI dengan aktivitas bisnis. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran strategi SI perusahaan dalam mendukung kegiatan diferensiasi inovasi di perusahaan dan bagaimana strategi IS dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan ulasan tentang konsep strategi IS yang digunakan dalam literatur dan bagaimana strategi terkait dengan strategi bisnis dan fungsi inovasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai efek dari strategi IS yang berbeda pada kinerja organisasi dan hubungan antara strategi IS dengan strategi inovasi perusahaan. Kontribusi yang diberikan berupa hasil empiris berdasarkan industri makanan di Spanyol yang dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan terkait strategi SI mana yang lebih baik untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif. Langkah-langkah penelitian yang pertama adalah penyusunan hipotesis berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Pada langkah ini, temukan 5 hipotesis yang akan diujikan selama penelitian berlangsung. Lalu tahapan selanjutnya adalah penentuan sampel dan pembuatan instrumen. Sampel yang digunakan berasal dari 400 perusahaan industri makanan di Spanyol. Instrumennya berupa perangkat survei yang berisi pertanyaan dalam skala Likert. Lalu, untuk mengukur hipotesis, terdapat 3 variable measurement yang digunakan, yakni ada IS Strategies, Innovation Differentiation Strategy, dan Organizational Performance. Setelah itu, tahap yang dilakukan adalah pengumpulan data, dilakukan melalui email dari Januari 2011 hingga Juni 2011, dan dilakukan tahap analisis data menggunakan exploratory factor analysis, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Baik, model pada penelitian ini, yang pertama ada 5 hipotesis yang diujikan. Hipotesis pertama adalah an innovative IS strategizational performance. Yang kedua, a conservative IS strategy doesn't have a significant direct effect on organizational performance. Yang ketiga, an undefined IS strategy has a negative effect on organizational performance. Yang keempat, organizator where product have an low content IT find that conservative IS strategy is more attractive than an innovative one. Dan yang kelima adalah an undefined IS strategy is incompatible with an innovation differentiation strategy. Terdapat 2 struktural model untuk menentukan kebenaran hipotesis. Model 1 berbicara mengenai IS konservatif yang memuat hipotesis 1, 2, dan 4, sedangkan model 2 berbicara mengenai undefined IS strategi yang memuat hipotesis 3 dan 5. Struktural modelnya ditunjukkan pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 1 menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan 2 terpenuhi. Model 1 menegaskan bahwa ada dampak positif, relevan dan signifikan secara statistik, yaitu dinilai dari PET koefisiennya dari IS strategi dan kinerja organisasi. Lalu hipotesis 2 tentang hubungan antara strategi IS konservatif dan kinerja organisasi tidak signifikan. Mengenai hipotesis 4, pengaruh strategi diferensiasi inovasi pada strategi IS yang diadopsi oleh perusahaan hasilnya ambigu. Jadi, meskipun ada kecenderungan untuk mengadopsi strategi konservasi dalam kompromi, perbedaan dengan perusahaan yang mengadopsi strategi IS inovatif tidak signifikan. Lalu, gambar struktural yang kedua ini untuk hipotesis 3 dan 5. Hipotesis 3 tidak dikonfirmasi dalam model yang ditunjukkan pada gambar 2, yaitu dilihat dari nilai PET koefisien antara strategi IS yang tidak terdefinisi dan kinerja organisasi itu rendah. Dan selanjutnya, hipotesis 5 tidak terpenuhi oleh nilai koefisien PET yang negatif antara diferensiasi inovatif dan strategi IS yang tidak terdefinisi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat korelasi yang rendah antara strategi IS inovatif dan strategi IS konservatif. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada keseimbangan antara pendekatan eksplorasi yang beresiko tinggi tapi lebih menguntungkan dan pendekatan eksploitasi yang aman tapi kurang menguntungkan. Kesimpulan penting lainnya adalah strategi IS dan strategi bisnis adalah independen dalam organisasi karena strategi diferensiasi yang inovatif dapat disertai dengan strategi IS yang inovatif atau konservatif. Artikel ini juga memiliki keterkaitan dengan bukunya Anita Kasidia ini tentang analisis phase, di mana dilakukan analisis
strategi IS yang mana yang lebih berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.